Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awang Yulia Supardi. Saya dari SD Negeri 1 Jipangan, Boyolali. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran uji kinerja guru profesional dari LPTK UIN Negeri Salatiga. Selamat menyaksikan. Siap berdoa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sugeng Enjing putra-putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru absen dulu, nanti menyebutkan nama-nama buah ya. Dila, Wiguna, Kaila, Kirana, Zeko, Janur, Aurelia, Rian, Hilal, Rizal, Naura, Semangka. Tepuk tangan. Tepuk 5S, ayo. Tepuk 5S. Bila bertemu tangan bersama, lalu ucapkan salam kepadanya. Salam kepadanya, sopan dan menghadapnya. Satulah tanda sayang kepadanya. Budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yes. Tepuk tangan. Silakan mengadakan pertemuan pembelajaran kali ini. Kemarin kita sudah menyepakati untuk kontrak belajar, ya kan? Terus hari ini adalah materi pertama, kita akan belajar surah Ad-Duha. Nah, apa arti dari surah Ad-Duha? Ada yang tahu? Kiran? Waktu pagi. Tepuk tangan. Terus, mengapa surah Ad-Duha diturunkan? Rian? Oke, karena kaum Quraisy mengejek Nabi Muhammad. Terus, apa janji surah Ad-Duha kepada Nabi Muhammad? Rizal? Kali ini kita akan belajar tentang hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Ad-Duha. Yuk. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menghafal surah Ad-Duha dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalam surah Ad-Duha.
peserta didik mampu menjawab tentang hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalam surah Ad-Duha. Yang keempat, peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalam surah Ad-Duha. Selanjutnya, nah, surah Ad-Duha di sini adalah surah yang ke-93 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 11 ayat. Surah Ad-Duha ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Surah Ad-Duha ini memiliki arti tadi yang dijawab sama Mbak Kiran, itu adalah waktu duha. Waktu duha adalah waktu pagi setelah matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Selanjutnya, nah ini adalah asbabun nuzul atau sejarah turunnya surah Ad-Duha. Nah, untuk Mbak Cantika bisa dijawab untuk histori. Nih, menanggapi. Ini nih, ya, menurut riwayat. Kelihatan toh? Menurut riwayat, beberapa waktu sebelum turunnya surat Ad-Duha, wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sempat terhenti. Periode ini dikenal sebagai fatrah, yakni masa di mana tidak ada wahyu yang turun. Pada saat itu, Nabi Muhammad sangat sedih dan khawatir bahwa Allah telah meninggalkannya atau marah kepadanya. Perasaan ini terburuk oleh ejekan dan hinaan dari kaum Quraisy yang mengatakan bahwa Tuhannya telah meninggalkan atau membencinya. Nah, itu tadi adalah secara keseluruhan kisah atau turunnya asbabul nuzul. Tadi sudah disampaikan sama Mas Rian sama Mas Rizal itu bahwa Nabi Muhammad sempat diejek. Terus kemudian Allah tidak akan meninggalkan atau membencinya. Di sini adalah poin penting dalam mempelajari surah Ad-Duha. Selanjutnya, mari kita baca surah Ad-Duha bersama-sama mulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka ailan fa'aghna wa aman yatiman falatan wa amma sa'ilan wa amma bini mati rabbika fahaddis. Nah, ini adalah surah Ad-Duha dari ayat 1 sampai ayat ke-11. Ini adalah bacaan tajwid yang terdapat di dalam surah Ad-Duha. Ayat yang pertama, Wadduha. Di sini ada mad tabi'i dan alif lam. Nah, di dalam ayat pertama ini hanya ada dua hukum bacaan tajwid di dalamnya. Selanjutnya, ayat kedua, walaili idza saja. Nah, di sini ada apa saja? Terus ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa? Nah, ra tahim di sini adalah tebal ya. Jadi tahim itu artinya tebal. Ma wadda'aka rabbuka. Jadi rabbuka tebal. Terus selanjutnya, nah,
walal akhiratu khairul laka minal ula. Di sini banyak sekali. Apa saja? Nah, bila gunah itu adalah idgham bila gunah. Nah, di sini juga ada ra tahim. Yo, selanjutnya. Walla saufa ya'tika rabbuka fatarda. Apa? Nah, harfin. Yo, selanjutnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Matobi'i mabadal ikhfa idhar syafawi terus. Nah, yang paling dikenal adalah qalqalah sughra. Alam yajidka. Tidak boleh alam yajid. Tidak boleh, harus alam yajidka. Selanjutnya, wa wajadaka dhalan fahada. Ada matobi'i, ifa ausad, mat lazimul faqal. Selanjutnya, wa wajadaka ailan fa'agna. Ada mat wajib mutasil. Nah, di sini mat wajib mutasil itu harus dibaca berapa harokat? 6 harokat atau 3 alif. Terus, selanjutnya. Nah, ini ayat yang ke-9. Fa'ammal yatima fala taqhar. Terus, ada matobi'i, qalqalah, ayat 10. Wa amma sa'ila fala tanhar. Ada matobi'i, guna. Terus ayat ke-11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini adalah hukum bacaan tajwid di dalam surah Ad-Duha. Selanjutnya. Nah, pesan pokok di dalam surah Ad-Duha. Kita harus mengetahui apa itu pesan pokok di dalam surah Ad-Duha. Ayo, Mbak Devi bisa disampaikan? Pesan pokok surah Ad-Duha, Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Surah ini diturunkan untuk menghibur Nabi Muhammad SAW ketika beliau merasa sedih karena wahyu yang bisa beliau terima tiba-tiba berhenti untuk sementara waktu. Allah menegaskan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW dan tidak marah kepadanya. Janji kebaikan di masa depan. Allah berjanji bahwa masa depan Nabi Muhammad SAW akan lebih baik daripada masa lalu. Ini berarti bahwa perjuangan Nabi dalam menyebarkan Islam akan mendapatkan hasil yang baik penuh dengan keberkahan. Perintah untuk bersyukur dan berbuat baik dalam ayat-ayat terakhir Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk tidak berlaku keras kepada anak yatim dan tidak menghardik orang yang meminta-minta. Selain itu, Allah mengingatkan untuk selalu menceritakan nikmat yang telah diberikan Allah sebagai bentuk rasa syukur. Nah, itu tadi adalah pesan pokok. Jadi, yang paling utama di sini dijelaskan bahwa janji kebaikan di masa depan. Allah berjanji di masa depan Nabi Muhammad akan lebih baik daripada masa lalu. Tadi kan diejek sama siapa? Kaum Quraisy. Terus di sini juga ditekankan bahwa perintah untuk selalu apa? Bersyukur dan berbuat baik. Selanjutnya. Nah, pesan moral yang terkandung di dalam surah Ad-Duha.
di sini kita harus bersikap sabar, tetap percaya kepada Allah, bersikap baik dan bersyukur. Di dalam surah Ad-Duha itu mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan percaya bahwa Allah akan melindungi kita. Jadi jangan pernah takut bahwa Allah meninggalkan, itu tidak pernah. Allah akan selalu melindungi kita. Selanjutnya. Nah, kesimpulan di dalam surah Ad-Duha mengajarkan kita untuk tetap berprasangka baik, selalu bersabar, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Surah Ad-Duha ini menekankan pentingnya sikap peduli terhadap orang lain dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Dalam penjelasan ini, surah Ad-Duha bisa membantu anak-anak untuk memahami pesan moral dalam surah Ad-Duha untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, nah ini adalah tugas kelompok atau LKPD, lembar kerja peserta didik kelompok. Nanti anak-anak akan menyusun yang namanya non sukun atau tanwin. Tadi kan hukum-hukumnya sudah dijelaskan sama Pak Guru. Selanjutnya anak-anak menyebutkan qolaqolah dan matobi'ai. Selanjutnya, nah yang paling utama adalah LKPD kelompok. Di sini ada namanya pohon masalah atau problem tree. Di sini ada masalah-masalah hukum tajwid di dalam surah Ad-Duha. Anak-anak nanti menjawab dan ditempelkan di sini, terus maju untuk mempresentasikan hukum apa saja yang terdapat di dalam surah Ad-Duha. Selanjutnya, nah ini Pak Guru sudah membagi menjadi beberapa kelompok. Jadi nanti anak-anak mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, nah, untuk menjadi pengingat kita semua, keteladanan di dalam surah Ad-Duha tadi mengajarkan untuk apa saja? Ini apa? Selalu bersabar, nah, nilai ini sangat penting dan harus diimplementasikan itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini itu tidak boleh hanya sekedar kita berbuat baik saja, kita juga harus bersyukur. Itu adalah poin pentingnya. Terus selanjutnya, thank you. Tepuk tangan. Oke, Pak Guru akan membagi sesuai dengan nama kelompoknya tadi. Sesuai dengan tugasnya nanti dikerjakan. Ini untuk nomor satunya. Itu apa? Apa yang dimaksud dengan tajwid? Tadi kan sudah dijelaskan sama Pak. Izhar menurut bahasa tadi artinya apa? Jelas. Oke. Ini untuk huruf yang termasuk idgham gunah tadi apa? Benar. Tuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil kerja LKPD kelompok. Tempelkan potongan jawaban pada pohon soal. 1. Apa yang dimaksud dengan tajwid ilmu membaca Al-Quran? 2. Sebutkan huruf qalqalah, haf, ta, ba, jim, dal. 3. Ada berapa jumlah huruf hijaiyah? Ada 29 huruf. 4. Apa yang dimaksud dengan takhim? Menebalkan. 5. Apa yang dimaksud dengan tarkhik? Menipiskan. 6. Huruf yang termasuk dalam bacaan idgham bigunah adalah ya, nun, waw, mim. 7. Huruf yang termasuk dalam bacaan iqlab adalah mim, ba. 8. Ada berapa jumlah bacaan ikhfa? Ada 15 huruf. 9. Izhar menurut bahasa adalah jelas. 10. Hukum bacaan di bawah ini adalah mad wajib mutasil. 11. Hukum bacaan di bawah ini adalah qalqalah sughra. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekian dari kelompok kami. Hasil kerja diskusi kelompok kami. 1. Apa yang dimaksud dengan tajwid? Jawab, ilmu membaca Al-Quran.
2. Sebutkan huruf qalqalah. Jawab: qaf, ta, ba, jim, dal. 3. Ada berapa jumlah huruf hijaiyah? Jawab: ada 29 huruf. 4. Apa yang dimaksud dengan tafkhim? Jawab: menebalkan. 5. Apa yang dimaksud dengan tarqiq? Jawab: menipiskan. 6. Huruf yang termasuk dalam bacaan idgham biguna adalah? Jawab: ya, nun, waw, mim. 7. Huruf yang termasuk dalam bacaan iqlab adalah? Jawab: mim, ba. 8. Ada berapa jumlah bacaan ikhfa? Jawab: ada 15 huruf. 9. Idhar menurut bahasa adalah? Jawab: jelas. Hukum bacaan di bawah ini adalah? Wa ammasaila. Jawab: mad wajib mutasil. 11. Hukum bacaan di bawah ini adalah? Alam yajidka. Jawab: qalqalah sugra. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami, Mbak Janur, Mbak Sinta, Mas Rizal, dan Mas Hilal. Berikut soal-soal akan dijelaskan oleh Mas Rizal. 1. Apa yang dimaksud dengan tajwid? Ilmu membaca Al-Quran. 2. Sebutkan huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. 3. Ada berapa jumlah huruf hijaiyah? Ada 29 huruf. 4. Apa yang dimaksud dengan tafkhim? Menebalkan. 5. Apa yang dimaksud dengan tarqiq? Menipiskan. 6. Huruf yang termasuk dalam bacaan idgham biguna adalah? Ya, nun, wawu, mim. 7. Huruf yang termaksud dalam bacaan iqlab adalah? Mim, ba. 8. Ada beberapa jumlah baca ikhfa? Ada 15 huruf. 9. Idhar menurut bahasa adalah? Jelas. Hukum bacaan di bawah ini? Wa ammasaila. Jawab: mad wajib mutasil. 11. Hukum bacaan di bawah ini? Alam yajidka adalah? Qalqalah sugra. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kasih tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi anak-anak sudah mempresentasikan tugas kelompok dari pohon masalah, yang mana tadi sudah disampaikan sama Pak Guru terkait hukum bacaan tajwid. Terus sekarang anak-anak akan mengerjakan untuk tugas individunya mencari bacaan tafkhim dan tarqiq. Pak Guru memberi waktu 10 menit untuk mengerjakan mana bacaan tafkhim dan tarqiq di dalam surah Ad-Duha. Ayo dikumpulkan kalau sudah selesai. Tadi anak-anak sudah mengerjakan LKPD baik kelompok maupun individu, dan individu tadi anak-anak sudah memilih mana bacaan tafkhim dan tarqiq, ya kan?
Nah, di situ tadi untuk tarkik tadi apa? Tebal atau tipis? Tarkik itu terus tahin tebal. Untuk itu kita akan melakukan evaluasi atau refleksi pada pembelajaran kali ini. Kan video kali ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Nah, itu adalah cara membaca surah Ad-Duha yang baik dan benar. Jadi, harus sesuai dengan hukum bacaan di mana itu dibaca tipis dan di mana itu dibaca tebal. Nah, pada pertemuan kali ini kita belajar surah Ad-Duha. Bagaimanakah perasaan anak-anak? Apakah menarik? Ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah selesai dalam mempelajari bagaimana cara membaca surah Ad-Duha dengan baik dan benar dan bagaimana hukum bacaan serta pesan pokok yang terdapat dalam kandungan surah Ad-Duha. Kita kemasi pembelajaran kali ini, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Untuk ketua kelasnya disiapkan. Siap, berdoa mulai. Bismillah. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran selanjutnya, yaitu adalah Asmaul Husna. Kita akan belajar Asmaul Husna dalam pertemuan selanjutnya atau minggu depan. Jadi jaga kondisi anak-anak, jangan main hujan-hujanan karena saat ini sedang musim hujan. Sekian dari Pak Guru, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.